zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an rabbana yassirna wa la tu'asir ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa khususan ila muallifi hadzal kitab rush lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau minggu kemarin itu kesimpulannya begini. Ini membahas tentang yang menyebabkan wali mujbir itu apa sebenarnya. Artinya wali itu bisa memaksa dalam tanda kutip menikahkan anaknya tanpa seizin dan tanpa kerelaan si anak itu, apa karena dia anak kecil atau karena dia belum pernah menikah atau karena keperawanannya itu. Di sini ulama berbeda pendapat. Madhab Hanafi mengatakan yang dilihat adalah ijbar itu ada, artinya boleh memaksa tanpa izin dan tanpa pemberitahuan kepada anaknya itu karena tidak baleunya. Artinya karena dia masih kecil, belum baleu. Baik dia perawan, sudah pernah menikah ataupun tidak, perawan ataupun janda, maka menurut madhab Hanafi boleh untuk dipaksa. Jadi yang dilihat adalah kecilnya, yang dilihat adalah belum baleunya. Sedangkan oleh karena itu nggak terpengaruh apakah dia masih perawan atau sudah janda, ini nggak pengaruh. Yang penting dia masih belum balik, dianggap masih bisa untuk dinikahkan dalam tanda kutip secara paksa walaupun tanpa pemberitahuan kepada anaknya. Sedangkan madhab Syafi'i mengatakan yang menyebabkan tanpa pemberitahuan itu, ijbar itu, boleh memaksa itu bukan karena kecilnya, tapi karena dia masih perawan, belum menikah. Ini menurut madhab Syafi'i. Sehingga kesimpulannya, meskipun ya karena keperawanannya. Jadi meskipun dia sudah baliu, sudah usia dewasa ya, sudah umur 21 tahun, bahkan 30 tahun lebih, selama dia masih statusnya perawan, ini menurut madhab Syafi'i, maka orang tua berhak untuk ini wali ya, siapa wali yang berhak? Nanti setelah ini dibahas. Wali berhak untuk menikahkan anak perempuannya itu tanpa harus memberitahunya. Jadi boleh dinikahkan secara paksa. Jadi tidak melihat dia balik atau tidak, tapi dilihat adalah dia perawan atau janda. Pokoknya kalau masih belum menikah, perawan, biker, maka boleh dipaksa. Tapi kalau sudah janda, meskipun belum balik, maka dia boleh untuk tidak boleh untuk dipaksa, harus ada izin kepada anaknya. Sedangkan madhab Maliki ini menggabungkan keduanya. Jadi kalau anak kecil tapi kalau dia perawan tapi masih perawan dan masih belum baliu, sudah baliu, perawan tapi dia sudah baliu, ya umur 21 tahun dan seterusnya, karena yang dilihat adalah dua aspek, maka dia belum boleh dipaksa, masih boleh dipaksa. Begitu juga bagi perawan yang masih kecil, dia juga boleh dipaksa. Yang nggak boleh dipaksa itu yang bagaimana? Artinya yang harus diminta izin, anak yang harus diminta izin itu yang bagaimana? Yaitu yang perawan yang sudah balik. Nah, ini gabungan dari keduanya. Nah, di sini itu kajian minggu kemarin ya. Sekarang kita membahas wahtalafu fis suyubah. Bacanya mungkin suyubah atau sayubah atau suyubah mungkin ya, nanti bisa dicek. Wahtalafu, dan ulama berbeda pendapat fi suyubah dalam persoalan kejandaan. Di ulama itu luar biasa ya. Bab janda saja dibahas sedemikian rupa. Yang disebut janda itu apa sih? Gitu ya. Allati yang tarfa'u menghilangkan apa itu konsep kejandaan, al-ijbarah kepada boleh memaksanya wali, waktu jibuh dan mewajibkan apa itu suyubah, an-nutqoh kepada berbicara, birridho dengan adanya kerelaan, awir raddah atau penolakan. Fadzahabah, nah ini maksudnya yang disebut janda itu apa sih? Karena tadi kan dibahas
kalau janda, ini menurut mazhab Syafi'i misalnya, janda itu selama dia janda, kecil ataupun besar, maksudnya baliغ atau tidak, tidak boleh dipaksa, harus diminta izinnya. Jadi yang dimaksud janda itu apa sih menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan yang lainnya? Luar biasa ulama ya, bab janda saja dibahas. Apa sih janda itu menurut ulama? Nah, di sini ternyata berbeda pendapat. Di sini dikatakan mana? Wa fadhhaba Malikun wa Abu Hanifatah. Malik dan Abu Hanifah berpendapat ila annaha, bahwa sesungguhnya janda yang dimaksud adalah as-suyubah, ialah janda allati yang takunu ada apa itu janda binikahin, ialah sebab nikah sohihin yang sah, au syubhati nikahin, atau karena syubhatnya nikah, au milkin, atau karena kepemilikan. Wa annaha, dan sesungguhnya itu suyubah, la takuna, ialah tidak akan terjadi bizina, sebab zina, wala bi ghosobin, atau sebab ghosob. Ada janda karena ghosob. Ya, saya awalnya agak bingung nih. Yang disebut janda sebab ghosob ini apa ya? Ternyata yang dimaksud adalah karena pemerkosaan. Kurang lebih seperti itu. Wa qala Syafi'i, dan berkata siapa mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, kullu suyubatan, adapun setiap konsep kejandaan atau keadaan janda, tarfa'u, ialah menghilangkan apa itu konsep janda, al-ijbarah, kepada ijbar. Nah, wasabab, saya jelaskan dulu. Jadi begini, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang disebut janda itu adalah ini janda yang bisa menghilangkan proses ijbar. Artinya begini, kalau dia janda, maka si anak ini tidak boleh dipaksa. Nah, cuma janda yang dimaksud Abu Hanifah dan Imam Malik itu bagaimana? Nah, dijelaskan di sini janda yang dimaksud adalah sebab pernikahan yang sah. Artinya dia sudah pernah menikah dengan akad yang sah. Karena nanti di mazhab Hanafi ada istilah akad yang fasid atau nikah yang fasid. Jadi misal laki-laki dan perempuan menikah lalu cerai, maka si perempuan itu tadi sudah dianggap janda. Au syubhatan nikah, au syubhatun nikah, atau karena nikah syubhat. Nah, ini menarik ini ya. Yang disebut nikah syubhat ini kurang lebih adalah ya nikah karena ini kalau yang dimaksud adalah syubhat nikah ini wati syubhat, kurang lebih sama dengan wati syubhat ya, atau barangkali nanti penjelasannya berbeda, bisa dikoreksi. Kalau yang disebut syubhat nikah ini adalah wati syubhat, ya kurang lebih memang begitu penjelasannya. Wati syubhat itu begini teman-teman, misalnya ada laki-laki dan perempuan bersaudara, yang laki-laki menikah dengan saudara yang adiknya, yang laki-laki lain menikah dengan mbaknya. Dia tinggal di satu tempat, entah kenapa suatu malam gelap padam begitu, ternyata keliru kamar. Ini ya kemungkinan ada kalau dulu mungkin ya, keliru kamar, atau memang dia belum menikah ya. Kalau tadi kasusnya sudah menikah, dia belum menikah, dikira si adiknya belum menikah, dia menikah dengan mbaknya, dikira si laki-laki ini mendatangi kamar istrinya sendiri, padahal yang didatangi adalah adiknya. Itu ya, gelap-gelapan. Dan masalahnya kok diem gitu masalahnya. Ini yang tidak bisa kita pikirkan. Bisa jadi yang dimaksud di sini ya entah bagaimana, tapi wati syubhat atau nikah syubhat ya begitu. Dan terjadilah hubungan suami istri misalnya, maka itu juga disebut janda. Tidak disebut janda menurut siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi yang disebut janda itu, disebut janda ya. Jadi meskipun melakukan hubungan syubhat nikah, maka itu juga disebut janda. Jadi bisa karena pernikahan yang sah, bisa karena syubhat nikah, atau bisa karena kepemilikan. Ini maksudnya adalah perbudakan ya. Oleh karena itu perempuan yang berzina artinya ya jelas-jelas berzina, bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena wati syubhat, tapi dia berzina, hubungan di luar pernikahan, maka meskipun mohon maaf dia sudah tidak perawan, begitu ya, maka dia tetap dianggap bikr, tetap dianggap perawan.
Ini menurut konsep Imam Abu Hanifah. Atau karena diperkosa, maka dia dianggap tetap perawan. Sehingga apa ininya, konsekuensinya, dia tetap hak ijbar wali tetap ada. Jadi wali boleh memaksa anaknya itu tetap ada. Nah, sedangkan madzhab Syafi'i mengatakan kullu suyubah tarfa'u ijbar, bahwa setiap konsep janda apapun, mau itu nikah sahih atau yang lainnya, itu menyebabkan ijbar itu tidak ada. Artinya wali itu sudah tidak punya hak. Coba kita lihat di buku saya, di buku 4 madhab itu, hukum perkawinan Islam 4 madhab itu, yang saya kutip dari ini, dari apa namanya, buku Kitabul Madzahibul Arba'ah itu, Kitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah, ternyata begini, kalau lebih rinci. Tadi itu sangat singkat penjelasan Ibnu Rushd. Ini saya coba jelaskan berdasarkan penulisan kitab lain yang saya kutip di Madzahibul Arba'ah. Kesimpulannya begini. Menarik juga ini. Nah, coba menurut madzhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i yang dikatakan yang disebut janda itu apa sih? Nah, ini menurut madzhab Syafi'i. Ini lebih jelas. Kalau tadi sangat singkat sekali penjelasan Ibnu Rushd. Ini saya coba kasih penjelasan yang lain. Menurut madzhab Syafi'i, perempuan yang janda adalah perempuan yang keperawanannya hilang akibat wati yang halal atau haram. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat. Ini sama sebenarnya seperti penjelasan Ibnu Rushd tadi. Jadi baik karena nikah yang sah atau karena dia mohon maaf berzina, berarti kan pernikahannya haram atau hubungannya haram. Baik karena pernikahan yang sah atau hubungan suami istri karena perbuatan yang terlarang yaitu zina, atau bahkan ini agak menarik juga ini ya. Mohon maaf, atau bahkan wati dengan hewan seperti kera. Ini bahasa kitab, ini saya nggak ngarang-ngarang gitu ya. Ini bahasa kitab Fulfiq Alamatil Arba'ah yang saya kutip di buku saya. Jadi baik akibat wati yang halal ataupun haram atau syubhat tadi, atau bahkan wati dengan hewan seperti kera, misalnya mohon maaf perempuan melakukan hubungan dengan kera, dengan kuda misalnya, dan itu sudah terjadi hubungan, maksudnya terjadi apa ya, antara kelamin laki-laki atau kalau hewan jantan masuk ke yang perempuan, maka itu sudah dianggap sebagai apa? Dianggap sudah sebagai janda. Nah, yang tidak termasuk dianggap janda itu bagaimana? Jika keperawanan hilang selain hal tersebut seperti sakit atau terluka atau karena dubur melalui dubur, maka dia tidak dianggap biker. Masih dianggap biker atau perawan. Jadi menurut madzhab Syafi'i itu jelas, posisinya sangat jelas, apapun yang menyebabkan mohon maaf terjadinya hubungan suami istri, maka dia disebut janda. Baik karena berzina ataupun karena pernikahan yang sah atau karena wati syubhat atau dengan mohon maaf ya dengan hewan, maka dia dianggap apa? Dianggap sudah janda. Konsekuensinya apa? Maka orang tua sudah tidak boleh memaksa anaknya. Jadi kalau mau menikahkan harus dengan izin anaknya. Misalnya mohon maaf terjadi orang pacaran dia melakukan hubungan lalu hamil di luar nikah begitu ya. Atau enggak hamil pun tapi sudah melakukan hubungan ketika pacaran, maka si anak perempuan tadi sudah dianggap janda walaupun belum nikah. Ya. Jadi meskipun belum nikah tapi karena sudah terjadi wati, jadi terjadi hubungan suami istri walaupun belum nikah tapi dia berzina, maka dia sudah dianggap janda. Nah, konsekuensinya apa? Karena sudah dianggap janda, maka dia tidak boleh dipaksa oleh orang tuanya. Nah, begitu ya. Kalau mazhab Maliki atau Hanafi tadi itu atau Maliki ya, ini sebenarnya kurang lebih sama. Perawan adalah, ini kebalikannya berarti ya. Kalau Maliki, perawan adalah perempuan yang keperawannya belum hilang. Nah, berarti kalau janda ya sebaliknya, perempuan yang keperawannya sudah hilang. Tinggal dibalik saja. Jadi kalau perawan berarti biker, berarti perawan keperawanannya belum hilang sebab hubungan seksual dalam pernikahan yang sah atau hubungan seksual dalam pernikahan fasad. Ya, maka jika perempuan melakukan hubungan seksual dengan pernikahan sah atau fasid, jadi bahkan yang pernikahan fasid pun berarti artinya sudah terjadi wati, maka dia sudah dianggap tidak perawan.
Sedangkan jika perawanan hilang sebab hubungan seksual sebab perzinahan, nah ini bedanya ya. Meskipun secara berulang-ulang, maka dia dianggap perawan. Nah ini bedanya dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, ketika melakukan hubungan perzinahan, maka dianggap sudah janda. Tapi menurut madhab Malik, jika dia melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dia tetap dianggap bikr, perawan. Kalau madhab Hambali sudah ada di sini, perempuan yang keperawanannya telah hilang disebabkan berhubungan seksual, baik dalam pernikahan yang sah, fasid atau berzina. Jadi ini kurang lebih sama seperti pendapatnya madhab Syafi'i. Kalau Hanafi di sini malah dirinci, ada bikr hakiki, ada bikr hukum. Nah, kalau yang hakiki perempuan yang sama sekali belum pernah menikah atau perempuan yang sudah pernah menikah, pernah atau sedang berada dalam pernikahan tapi belum berjima. Ini yang hakiki. Tapi yang hukum, nah, maksudnya secara syar'i ini ya, apa yang disebut bikr itu perempuan yang keperawanannya hilang, perempuan yang hilang semisal karena zina walaupun belum pernah menikah. Nah, ini agak panjang ya. Intinya berbeda antara empat madhab itu berbeda. Ini menarik juga ya. Maksudnya ulama sampai sedetail itu membahas tentang siapa itu janda, siapa itu perawan. Kita kembali ke kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat ya? Kenapa mereka berbeda pendapat antara Syafi'i, antara siapa? Hanafi, Abu Hanifah ya, dan yang lain, itu kenapa kok berbeda? Syafi'i ini kan lebih sama dengan madhab Hambali, sedangkan Abu Hanifah lebih mirip madhab Malik. Kenapa kok berbeda? Nah, ini hebatnya Ibnu Rus ya seperti ini. Wasababu tilafihim, adapun sebab perbedaan pendapat mereka, hal yata'allaku al-hukmu, apakah berkaitan al-hukmu apa hukum, biqaulihi alaihi salatu wassalam, dengan sabda Rasulullah SAW, as-sayyibu ahakku binafsiha, adapun janda ahakku ialah lebih berhak binafsiha dengan dirinya, miwaliha dari walinya. Apakah yang dimaksud sayyib itu bisuyubah asyariyah dengan janda secara syar'i, atau bisuyubah al-lughawiyah atau janda secara bahasa. Jadi karena ulama berbeda pendapat, apakah yang disebut sayyib itu adalah janda secara bahasa atau janda yang disebut adalah janda syar'i, begitu maksudnya. Kalau yang mengatakan secara bahasa berarti ya kayak mazhab Syafi'i ya, pokoknya, nah ini bahasa pokoknya semua yang hilang karena janda, status keperawanannya hilang, maka disebut janda. Baik karena hubungan seksual, karena hubungan apapun, ya sudah disebut janda. Tapi yang disebut janda itu adalah syar'i, maka dibatasi. Oh, yang dimaksud adalah yang terjadi karena hubungan yang sah. Nah, begitu ya, seperti mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Oh, berarti yang disebut sayyib dalam hadis ini adalah janda karena hubungan pernikahan yang sah atau wati syubhat itu tadi. Makanya belajar hadis itu nggak sembarangan teman-teman ya. Satu hadis pemahamannya bisa berbeda. Jadi nggak kurang tepat lah orang mengatakan, oh ini hadisnya sudah jelas. Iya, hadisnya sudah jelas. Tapi pemahamannya bisa berbeda-beda, itu biasa. Wattafaku, ini lagi ulama berbeda lagi. Atau yang ini sepakat ya. Ala annal ab yujbiru ibnahu as-saghira. Wattafaku, mereka bersepakat, ulama bersepakat. Wattafaku, dan bersepakat siapa ulama, ala annal abah, bahwa sesungguhnya ayah yujbiru ialah berhak ijbar, memaksa anaknya, atau yujbiru ialah berhak memaksa ibnahu kepada anak laki-lakinya as-saghirah yang kecil, alan nikahi atas nikah. Ulama sepakat kalau punya anak laki-laki boleh dipaksa walaupun belum atas izinnya atau kerelaannya, itu boleh. Jadi jika punya anak laki-laki, ternyata pemaksaan itu tidak hanya untuk anak perempuan ya. Untuk anak laki-laki pun boleh ayahnya itu menikahkannya tanpa sepengetahuannya. Itu boleh. Nah, ini ya. Selama ini kan yang kita sering dengar anak perempuan. Nah, ternyata di sini kalau anak kecil, anak laki-laki itu belum balik, boleh dipaksa untuk menikah. Walaupun tanpa sepengetahuannya, walaupun tanpa seizinnya, boleh.
Cuman kan masalahnya kalau bedanya ya, kalau laki-laki dan perempuan, kalau anak laki-laki kan yang menikah, yang akad, ya tetap harus ada anaknya, itu bedanya. Tapi kalau yang anak-anak perempuan, itu kan yang menikah siapa? Ya walinya, itu bedanya. Tapi ayah boleh memaksa anaknya itu untuk menikah walaupun tanpa seizinnya itu boleh. Wakadzalika ibnatahu, dan seperti itu juga ibnatahu boleh memaksa kepada anak perempuannya as-saghirah yang kecil al-bikra yang bikr. Nah, ini ulama sepakat. Perempuan yang masih belum balik dan perawan. Nah, ini tiga hal ini ya, anak ciri-cirinya apa? Tiga hal ini yang disepakati ulama. Perempuan, satu perempuan, yang kedua yang masih belum balik, yang ketiga yang perawan, ini boleh dipaksa. Ini ciri-cirinya ya. Tapi kalau sudah perempuan tapi baliu, walaupun perawan, ini ulama berbeda pendapat. Nah, ini rumusnya ya. Kalau tiga hal ini ada, perempuan belum baliu, lalu perawan yang masih di bawah umur, maka ulama sepakat boleh menikahkannya tanpa sepengetahuannya. Tapi kalau sudah berubah, perempuan sih, cuman sudah baliu, ya, maka menurut mazhab Syafi'i boleh dipaksa. Menurut mazhab Hanafi tidak boleh dipaksa. Nah, ini bedanya ya. Dia sudah perempuan, dia sudah baliu, tapi dia janda. Apa? Dia kecil, tapi dia janda. Nah, ini ulama berbeda juga. Menurut perempuan baliu, perempuan anak kecil, tapi masih perawan. Sudah janda ya, maka ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan karena dia janda tidak boleh dipaksa. Tapi mazhab Hanafi karena yang dilihat adalah kecilnya boleh dipaksa. Tapi kalau anak perempuan kecil perawan boleh dipaksa menurut semua mazhab. Ya, boleh dipaksa menurut semua mazhab. Wala yastamiruha, dan tidak perlu dimintai pendapat. Tidak perlu minta pendapat siapa itu wali kepada anak perempuannya yang masih kecil dan perawan. 5 sebab hadis atau 5 karena dalil sahabat yang telah tetap apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuzawwiju, ialah menikahi atau ya tazawwaja, menikah siapa itu Rasulullah Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa itu Aisyah binta Sittin au Sab'in. Ini menurut satu riwayat Aisyah itu ketika dinikahi Rasulullah umur 6 atau 7 tahun. Walaupun menurut penelitian-penelitian ulama kontemporer dan juga ulama klasik sebagian itu mengatakan Aisyah itu tidak dinikahi umur 6 tahun atau 7 tahun. Berdasar penelitian sejarah ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Nah, ini menarik kalau teman-teman kaji ini ya nanti ya. Tentang umur Aisyah ketika menikah. Misalnya yang sering di Indonesia itu ada namanya Buya Husain, itu di bukunya di apa itu ya, fikih perempuan kalau nggak keliru, atau di buku yang lain ya. Itu saya pernah baca, saya pernah diskusi langsung juga dengan beliau tatap muka. Itu juga begitu. Aisyah ketika dinikahi itu bukan 7 atau 6 tapi 17 tahun atau 18 tahun. Atau di bukunya ini yang lagi baru terbit itu, bukunya Kang Fakih itu, Fakihuddin Abdul Qadir itu, judulnya Perempuan Bukan Sumber Fitnah, itu juga dibahas tentang pernikahan Aisyah ini yang ternyata kalau digali dari perspektif sejarah bukan 6 atau 7 tahun tapi 17 atau 18 tahun. Tapi yang sering kita dengar itu kan 6 tahun ya 7 tahun ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Rushd ini. Wabana biha, dan berumah tangga, artinya satu rumah, biha dengan siapa Nabi, biha dengan Aisyah binta Tis'in ketika umur berapa? 9 tahun. Ini kan yang sering kita dengar bahwa menikahnya umur 6 atau 7 tahun. Ini masih ketika di Mekah, teman-teman ya. Ceritanya Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah itu ketika masih di Mekah, dan itu pun setelah apa istilahnya ya, dorongan dari kalau bahasa sekarang mak comblangnya. Jadi Rasulullah itu ternyata punya dalam tanda kutip mak comblangnya. Kan begini ceritanya teman-teman, saya sedikit cerita. Ketika menikahi, ketika Sayyidah Khadijah itu kan istri tercintanya. Istilahnya apa kalau anak muda sekarang bilang cinta pertama.
begitu ya. Dan itu yang paling lama. Jadi kalau kita mengaca sejarah, ternyata Rasulullah itu monogami, menikahi satu istri itu lebih lama daripada Nabi Muhammad itu menikah lebih dari satu kali. Jadi lebih lama Rasulullah itu menikah secara monogami, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, ketika Sayyidah Khadijah meninggal, itu Rasulullah lama nggak punya istri, itu lama. Sehingga siapa itu ada seorang sahabat perempuan itu, saya lupa namanya, itu merasa kasihan kepada Rasulullah karena ya beliau ngurus anak, kan ada 6 anak dari Sayyidah Khadijah itu ya, sedangkan Rasulullah juga harus berdakwah. Akhirnya dicarikanlah pasangan, ya kalau bahasa sekarang kan mak comblang ya. Itu akhirnya dinikahkanlah dengan Saudah. Itu istri kedua Rasulullah, maksudnya setelah Khadijah meninggal. Sayyidah Saudah ini itu sudah sepuh. Jadi memang menikah dengan Rasulullah itu melalui mak comblang tadi ya. Itu ya untuk ini sebenarnya, untuk merawat anak-anaknya. Salah satu tugasnya untuk merawat anak-anak Rasulullah yang 6 itu tadi, terutama yang masih kecil. Yang siapa namanya? Yang Sayyidah siapa? Putrinya Rasulullah, Fatimah ya. Karena yang sebelumnya yang Zainab, yang Ummu Kulsum itu kan sudah menikah. Nah, yang Zainab ini kan, yang Fatimah ini kan masih kecil, nggak ada yang ngurus. Hanya menikahlah dengan Saudah itu diantaranya untuk mengurus putri Rasulullah ya, karena putranya nggak ada, meninggal. Putra Rasulullah itu 2 dari Sayyidah Khadijah, tapi kan meninggal. Nah, ketika itu istilahnya Rasulullah itu kan menikah dengan Saudah itu ya untuk merawat anak-anaknya, itu yang paling penting. Tapi Rasulullah kan tetap butuh yang namanya cinta kasih sayang. Rasulullah sebagai manusia biasa, Rasulullah kan posisinya ada 2 teman-teman ya. Ada sebagai Rasulullah sebagai nabi, ada Rasulullah sebagai manusia biasa. Nah, Rasulullah sebagai manusia biasa juga butuh istri dalam arti ya bersenda gurau, ya mencurahkan kasih sayang, dan itu kurang didapatkan dari Saudah karena itu tadi, pertama Saudah sudah sepuh, yang kedua ya Saudah itu fokus mengurus putri Rasulullah. Akhirnya apa? Dicomblangi lagi ya, dengan putri Abu Bakar. Jadi yang meminta, kalau bahasa sekarang, yang menjodohkan itu, yang meminta bukan langsung dari Rasulullah, tapi mak comblang itu tadi. Akhirnya dimintalah kepada Abu Bakar nih ketika masih di Mekah. Lalu menikahlah dengan Sayyidah Aisyah yang katanya menurut hadis itu umur 6 sampai 7 tahun. Dan itu berlangsung lama, tapi belum pernah serumah. Akhirnya ketika sudah kondisi aman, ketika pindah ke Madinah, ya umur 9 tahun ini, akhirnya dalam satu rumah atau dalam satu bilik. Ceritanya begitu teman-teman ya. Kenapa di umur 6 tahun kok belum satu rumah? Ya karena itu tadi kondisinya masih di Mekah itu kan terjadi yang namanya, apa bahasanya itu ya. Pokoknya diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga baru satu rumah itu ketika sudah hijrah ke Madinah. Oke. Walaupun tadi ya kalau lihat kajian kontemporer, bukan 17 atau 16, bukan 6 atau 7 tahun, tapi 17 atau 18. Karena ini nanti juga dikaitkan dengan kakaknya Aisyah. Ada yang tahu siapa kakaknya Aisyah? Yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena membantu Rasulullah dan Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Sur. Ada yang tahu siapa namanya? Yang membantu Rasulullah dan Abu Bakar. Ada yang tahu? Siapa kira-kira? Siti siapa namanya? Saya kok baru ingat ya. Ingat terus lupa, ingat lupa begitu ya. Itu kakaknya Sayyidah Aisyah. Siapa namanya itu? Hafsah atau siapa begitu ya? Hafsah kalau nggak keliru. Hafsah binti Abi Bakar. Itu ketika yang disebutkan di hadis itu kakaknya Aisyah. Jadi setelah dihitung ternyata Aisyah ketika menikah itu bukan 6 atau 7 tahun, tapi 17 atau 19 tahun. Atau 18 tahun begitu ya. Oke, terlepas dari perbedaan itu, maksud di sini adalah ini dianggap hadis illa maruyah minal khilaf an Ibnu Syubrumah. Maksud dari hadis ini, ulama kenapa mengatakan sepakat bahwa perempuan yang masih kecil
yang masih perawan itu boleh dipaksa, boleh dinikahkan tanpa sepengetahuan anaknya, itu ya karena hadis ini. Nah, begitu ya. Tentunya kalau hadis ini dikritik, tentunya ulama juga berbeda pendapat juga ya. Makanya ulama kontemporer sekarang itu nggak boleh menikahkan anak kecil, itu nggak boleh. Dan juga tanpa sepemberitahuan itu nggak boleh ya. Pertama apa ya, karena hadisnya ini bermasalah, bukan Rasulullahnya bermasalah, bukan ya, tapi dilihat dari periwayatannya. Karena membahas hadis itu kan ada dua ya, ada kritik sanad, ada kritik matan namanya. Kalau kritik sanad itu dilihat periwayatnya, dan ternyata yang meriwayatkan hadis ini juga ada masalah, apalagi secara matan itu juga masalah karena dianggap bertentangan dan lain-lain. Ya biasa ya, perbedaan pendapat kayak gitu biasa. Wahtalafu min dzalika fi mas'alataini, dan mereka berbeda pendapat dalam dua persoalan. Ihdahuma hal yuzawwiju as-saghirata ghairul abi. Salah satunya hal yuzawwiju, apakah boleh apakah menikahkan as-saghirata kepada anak kecil ghairul abi, siapa selain ayah. Wasaniyatu hal yuzawwiju, apakah boleh menikahkan as-saghirah kepada anak kecil laki-laki ghairul abi, selain ayah. Fa amma hal yuzawwiju as-saghirata, apakah jadi ada dua masalah ini. Masalah pertama, hal yuzawwiju as-saghirata, apakah boleh menikahkan as-saghirata kepada anak kecil perempuan ghairul abi, siapa selain ayah, amla atau tidak. Artinya begini, yang boleh memaksa, yang mempunyai hak ijbar itu apakah ayahnya saja, atau misalnya ayahnya sudah meninggal, apakah orang lain boleh memaksa anak kecil itu untuk menikah tanpa sepengetahuannya? Faqala Syafi'i, maka Syafi'i berkata, yuzawwijuha al-jiddu abul abi wal abu faqat. Boleh untuk yang boleh memaksa menikahkan itu, jadi yang wali ijbar itu adalah, wali mujbir itu adalah ayah dan kakek. Sudah, itu saja. Jadi ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuannya tanpa pemberitahuannya. Selain ayah dan kakek, wali yang lain, misalnya pamannya, kakaknya, itu nggak boleh. Yang boleh hanya ayah dan kakek. Waqala Malikun, Malik berkata, la yuzawwijuha ilal abu faqat, tidak boleh menikahkannya, yuzawwiju menikahkan, kepada itu perempuan yang masih kecil, yang perawan, ilal abu, kecuali siapa ayah, faqat saja. Auman, atau orang, ja'alah, yang menjadikan al abu, siapa ayah, lahu, kepada itu perwalian, dalikah, kepada pernikahan itu, idza ayyanah, jika sudah menentukan siapa ayah, azzauja, kepada suami, illa ayyakhofa, kecuali takut, illa ayyakhofa, kecuali dikhawatirkan atau khawatir, alaiha, atas itu perempuan, adoi atah, kepada kesia-siaan, wal fasadah, dan kerusakan. Setelah ini saya bahas sedikit. Waqala Abu Hanifatah, dan berkata atau berpendapat siapa Abu Hanifah, yuzawwiju as-saghirata, wali itu boleh menikahkan anak kecil, yuzawwiju, boleh menikahkan as-saghirata, kepada anak kecil, kulluman, siapa setiap orang, lahu, ialah bagiman, alaiha, atas perempuan, wilayatun, wilayah, min abin, perwalian ya, min abin, berupa ayah, wa qaribin, dan kerabatnya, wa dzalika, dan selain itu, walaha, dan ialah bagi perempuan yang kecil dan perawan itu, al-khiyaru, adapun boleh memilih, idza balagot, jika sudah baligh. Oke, saya simpulkan. Jadi siapa yang boleh memaksa tanpa seizin dan tanpa sepemberitahuan anak perempuan itu, menurut Imam Syafi'i yang boleh hanya ayah dan kakek. Selain dua orang ini, meskipun anaknya masih kecil, paman misalnya, nggak boleh memaksa, harus izin. Jadi yang boleh memaksa itu ayah dan kakek. Yang boleh menikahkan tanpa seizin dan tanpa pemberitahuan hanya ayah dan kakek. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Malik hanya ayah saja, kakek nggak ikut. Atau, ini ada tambahan menurut Imam Malik, atau orang yang sudah dipasrai oleh si ayah dan laki-lakinya sudah ditentukan, misalnya dan misalnya si ayah sebelum dia meninggal mewasiatkan kepada temannya, misalnya, bro, kamu kalau saya sudah meninggal, kamu nanti menikahkan, boleh memaksa anak saya yang masih kecil ini menikahkan dengan si orang ini. Nah, sudah ditentukan, itu boleh. Ya, selain ayah ini atau yang dipasrai ayah, nggak boleh menikahkan. Berarti kakek nggak boleh. Nah, yang berbeda Imam Abu Hanifah.
Wali itu kan banyak ya, tidak hanya ayah. Semuanya selama masih anak ini masih kecil dan perawan, semuanya boleh memaksa tanpa sepemberitahuan anak perempuan itu tadi. Nah, ini beda pendapat. Mengapa beda pendapat? Minggu depan kita bahas. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab, diskusi, silahkan. Sebelum nanti saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Halil untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Bagi yang ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand dan atau diketiknya di kolom chat. Ini dari awal tadi Kak Luffy Aziz. Terus raise hand apa ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman bagi yang ingin ditanyakan bisa diketik di kolom chat, nanti saya bantu untuk menyampaikan ke Ustadz Khalil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Saya Lutfi mau bertanya tentang status pernikahan ketika si wanita sedang dalam keadaan hamil. Karena di masyarakat sekarang itu sudah seperti menjadi kebiasaan yang dibenarkan ketika anak sedang dalam keadaan hamil di luar nikah itu kemudian dinikahkan. Itu status perkawinannya dianggap sah atau tidak? Kalaupun itu nanti dianggap tidak sah, itu tata caranya bagaimana? Apa dinikahkan lagi setelah anaknya lahir atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan ini boleh sesuai tema atau yang kita kaji sekarang, boleh di luar itu ya teman-teman ya, bebas. Baik, terima kasih Mas Luffy. Selanjutnya kita satu-satu dulu, nanti teman-teman yang lainnya atau Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan lebih detail lagi. Ini bisa ya bebas di luar tema yang kita bahas malam ini, atau ada hal-hal lain yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman sekalian. Mohon izin Ustadz bisa langsung dijawab. Oke. Ini pernah juga kasus di daerah saya. Di daerah biasanya di desa-desa itu kan ada mudin ya. Mudin ini bukan dari KUA, bukan. Mudin ini biasanya ya orang yang kalau orang desa itu kan kadang ngurus itu ini ya repot. Nah, apalagi sekarang di KUA itu ada apa saja itu C1, C2 dan C berapa itu ya untuk ngurus berkas-berkas. Itu kadang orang kan nggak tahu caranya orang desa. Akhirnya biasanya dipasarkan ke mudin. Nah, mudin itu kadang juga pengetahuannya terbatas ya, karena ya bisa jadi memang kurang atau bisa lupa atau apa. Ada memang yang nggak mau menikahkan justru ya. Jadi karena hamil, oh nggak boleh ini, harus ditunggu sampai melahirkan baru boleh nikah. Ini memang kasus ini sering terjadi, maksudnya beberapa kali terjadi. Sebenarnya bagaimana? Saya nggak tahu ini apakah sudah pernah saya jawab atau enggak, tapi pernah saya tulis di FB saya ini. Jadi tentang perempuan yang di luar nikah, ini kembali ke bab status perawan atau janda tadi ya. Kalau menurut madhab Syafi'i kan pokoknya dia sudah melakukan hubungan, sudah wati, sudah dianggap janda. Tapi kalau madhab Abu Hanifah dan Malik, berarti dia masih dianggap perawan karena bukan karena pernikahan. Oke. Nah, ulama berbeda pendapat. Nanti bisa cek di kitab judulnya Al-Majmu' Sarahnya Kitab Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Di buku saya juga sudah saya tulis. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik kalau nggak keliru ya, itu mengatakan laki-laki itu atau perempuan yang hamil itu dia tidak yang hamil karena ini ya, karena apa hubungan di luar nikah, perzinahan lah tadi ya, itu boleh menikah
gini loh, dia tidak dianggap tidak beriddah. Saya ulangi ya, jika ada perempuan hamil karena hubungan suami istri sebelum pernikahan, atau istilahnya MBE ya, atau ini belum merit masih, ya pokoknya hamil di luar nikah, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia tidak beriddah. Konsekuensinya apa? Karena tidak beriddah, boleh nikah. Jadi perempuan yang hamil karena perzinahan tadi boleh menikah walaupun belum melahirkan. Jadi boleh. Bahkan, ini menurut Imam Syafi'i, dia boleh menikah dengan laki-laki yang menyebabkannya hamil atau dengan laki-laki lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehamilannya. Begitu ya. Itu yang mazhab pertama. Tapi ini pun masih ada masalah lagi. Kalau sudah menikah, ya sudah menikah tadi ya, posisinya hamil 5 bulan biasa misalnya, lalu dia menikah. Boleh nggak si laki-laki ini melakukan hubungan suami istri dengan si istrinya tadi? Boleh nggak? Ini lagi-lagi beda pendapat. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh ya, boleh melakukan hubungan seksual. Apalagi kan sudah satu kamar ya. Misalnya baru hamil 2 bulan. Nah, nunggu 7 bulan kan lumayan berat ya. Hanya menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i boleh. Tapi mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengatakan perempuan yang hamil karena perzinahan itu beriddah. Iddah itu artinya ada masa tunggu. Karena dia beriddah masa tunggu, maka konsekuensinya dia kalau mau nikah harus menyelesaikan masa iddahnya. Berapa masa iddah orang hamil itu? Sampai melahirkan. Sehingga dia tidak boleh menikah dengan siapapun, laki-laki yang menghamilinya sekalipun, itu tidak boleh dia menikah sampai dia melahirkan. Baru kalau sudah melahirkan dia boleh. Nah, ternyata di undang-undang kita, di aturan kita, di kompilasi hukum Islam yang menjadi pegangan para KUA itu ya, itu ternyata aturannya boleh ya, boleh menikah dengan perempuan hamil tanpa harus mengulang akadnya lagi. Jadi kalau sudah menikah, ketika sudah melahirkan tanpa mengulang lagi. Cuman ya gitu, di masyarakat kadang ada kepercayaan sudah lahir baru akad baru. Sebenarnya nggak perlu. Kalau menggunakan kompilasi hukum Islam atau menurut mazhab Syafi'i dan Imam mazhab Maliki tadi, itu nggak perlu dinikahkan ulang, itu nggak perlu karena pernikahan sejak awal itu akad nikahnya sudah sah. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya adalah pertanyaan di kolom chat dari Imatul Salihah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya mengenai nikah di bawah tangan. Nah, ini Ustadz ada bahasa nikah di bawah tangan. Pasangan yang nikah di bawah tangan kemudian bercerai dan sudah memiliki anak dalam hubungan pernikahan tersebut. Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari nikah di bawah tangan tersebut? Terima kasih, Ustaz. Oke, nikah siri lah ya, nikah di bawah tangan. Nggak tahu istilahnya kok nikah bawah tangan ya. Ya memang dikenalnya nikah bawah tangan atau nikah siri. Oke. Jadi begini, ini memang di Indonesia ini agak ribetnya karena ada dualisme hukum lah, kurang lebih seperti itu. Hukum Islam atau dalam hal ini adalah fikih ya. Yang kedua, hukum Islam yang diakui negara atau yang menjadi undang-undang. Itu masih terjadi dualisme. Kita bahas lebih rinci lagi ya. Kalau dari segi fikih dulu, yang namanya pernikahan di bawah tangan, ya pernikahan di bawah tangan nikah siri berarti syarat hukumnya sudah terpenuhi tapi tidak dicatatkan, intinya kan itu ya tetap sah, sehingga konsekuensinya si orang tua ya wajib menafkahi anaknya. Kalau terjadi perceraian, kalau terjadi kematian, maka si anak mendapatkan waris. Itu sudah pasti dalam fikih. Yang penting akad nikahnya sah,
maka otomatis hak dan kewajibannya itu mengikuti, itu sudah pasti. Cuman masalahnya bagaimana dengan dengan status hukum misalnya, kalau di Indonesia ya misalnya waris atau apa. Nah ini masalahnya. Jadi kalau nikah di bawah tangan dan tidak dicatatkan itu agak ribetnya kalau terjadi problem waris. Kalau nggak ada problem nggak ada masalah. Misalnya keluarganya sepakat bahwa dia mengakui pernikahan sirinya itu, ya sudah dibagi-bagi, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah umpama keluarga yang lain mempersoalkan mana buktinya kalau kamu adalah istrinya. Misalnya apalagi ini istri kedua misalnya ya. Istri pertama bilang, mana status hukum bahwa kamu adalah istri suami saya. Ya. Nah, maka dia nggak punya kekuatan hukum. Atau udahlah nggak usah bahas poligami, yang biasa saja. Apakah dia berhak melalui perspektif hukum secara aturan hukum negara? Berarti ya tidak berhak. Lalu gimana caranya? Nah, biasanya nanti kalau di pengadilan itu ada solusi, misalnya ada isbat nikah. Itu biasanya ada. Jadi diisbatkan dulu, ditetapkan dulu, baru nanti dibahaslah masalah warisan dan lain-lain. Tapi ya begitu, agak ribet. Berkaitan dengan pengadilan itu kan menguras tenaga, waktu dan biaya ya. Makanya sejak awal MUI di mana itu ya, Bandung atau di mana, mengeluarkan ijtima, mengeluarkan kesepakatan begini. Nikah siri itu, nikah bawah tangan itu sah. Tapi bisa jadi haram. Nah, ini beda ya. Hukum itu bisa sah tapi haram loh teman-teman ya. Bagaimana sah tapi haram? Ya nikahnya sah karena syarat hukumnya terjadi, tapi bisa haram jika berdampak mudorot atau berdampak bahaya. Terutama ketika hal ini menyulitkan bagi anak dan istri untuk mendapatkan hak-haknya ketika berurusan dengan administrasi, yaitu tadi dia gimana cara membuktikan istrinya perempuan bahwa itu adalah istri sah dari suaminya. Padahal kalau dia sah begitu ya, ketika bercerai si perempuan ini, istri ini seharusnya dia mendapatkan namanya harta gonogini. Itu lumayan harta gonogini itu kalau pernikahannya sah. Itu bisa separuh, aturannya bisa separuh. Jadi misalnya suami istri, cuman yang harta digonoginikan itu kan nanti ada perbedaan teman-teman ya. Ada yang disebut dengan harta bawaan, harta bersama. Nah, kalau harta bawaan, harta yang didapatkan sebelum pernikahan itu nggak digonoginikan, tidak dibagi ya. Misalnya sebelum menikah si istri sudah punya rumah misalnya, atau si suami punya rumah. Ini nggak bisa dibagi, nggak bisa karena sudah harta bawaan. Yang menjadi harta bawaan itu adalah ketika menikah si suami bekerja, punya rumah atau punya mobil, lalu cerai. Nah ini boleh dibagi dua, ini boleh. Itu namanya harta gonogini ya. Yang nggak boleh itu misalnya hadiah, ini bukan harta gonogini. Meskipun dalam pernikahan, ya. Jadi meskipun dalam pernikahan misalnya atau waris, misalnya dia sudah menikah, suami istri menikah, ayahnya si istri atau ayahnya si suami meninggal, otomatis kan suami mendapatkan waris ya. Ini juga tidak diharta gonoginikan, tidak dibagi. Nanti silakan cek di KI. Yang betul-betul dibagi itu kan ya yang mendapatkan dari pekerjaannya. Dia bekerja, beli rumah, beli mobil, cerai, kok nggak enak ya, kerja lalu cerai. Jadi kayak siklus begitu. Itu hanya dibagi menjadi dua. Ini terjadi kalau pernikahannya dicatat. Tapi kalau nggak dicatat ya nggak bisa. Mau ngadu kemana? Nggak bisa. Oke, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau masih belum jelas, silakan ditanyakan lagi. Mohon maaf, Mbak Imatus Salihah, apakah ada tanggapan atau cukup menjawab? Oke, baik, sepertinya sudah cukup menjawab, Ustaz. Ini ada dua, Ustaz. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih banyak, Ustaz. Ini ada dua, Ustadz. Yang pertama yang udah raise hand dan ada di kolom chat. Kita coba yang sudah raise hand. Ini ada Bapak Robi Fernando. Mas Robi ya, silahkan. Dipersilahkan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz,
saya Robi Fernando, Ustadz, saya dari Jambi. Ustadz, saya ingin bertanya. Yang pertama saya mohon izin, saya mohon doa dan nasihat agar dimudahkan hajat baik saya untuk segera menikah. Yang kedua, Ustadz, saya mau bertanya pengalaman dan saya menyaksikan sendiri di kampung saya itu, Ustadz. Beliau adalah guru agama saya. Nah, dia punya istri, Ustadz, dan istrinya itu sering sekali mengatakan, ceraikan saya, ceraikan saya. Nah, saya dalam hal itu, Ustadz, saya melihat, wah, ini luar biasa kan guru agama saya, dia mendakwa, tapi di rumah tangga rupanya seperti itu. Nah, kira-kira apa, Ustadz, ya yang perlu saya bantu mungkin kepada guru saya tersebut? Karena guru saya semakin hari semakin kesini seolah-olah memendam, Ustadz, seperti kayak tersiksa, Ustadz, gitu batinnya. Jadi apa hukumnya, Ustadz, kalau seorang istri bahkan lebih dari 3 kali, Ustadz, kalau lagi ribut itu saja yang diucap, itu saja yang diucap. Nah, terus yang ketiga, Ustadz, salah satu penyebab perceraian itu kan diantaranya, Ustadz, itu apa, egois di antara pasangan. Nah, dalam hal ini, Ustadz, perempuan itu kan kadang ingin dimengerti. Hampir kebanyakan seperti itu, Ustadz. Nah, cara kita sebagai pemimpin rumah tangga kelak menghadapi situasi seperti itu, misalnya kita tahu capek sama capek. Kadang kan perihal pernikahan ini, Ustadz, kan kadang mereka mengucapkan, berbicara semacam bercanda, ceraikan. Tapi kan dalam pernikahan kan nggak boleh main-main ya, Ustadz, ya. Kalau sudah terucap, apalagi kita sebagai laki-laki udah mengucapkan cerai, saya talak, itu udah jatuh talak kan, Ustadz. Nah, dalam hal ini menghadapi perempuan seperti, seandainya kita berdoa supaya jangan dijumpakan dengan wanita seperti itu. Kalau seandainya nanti, Ustadz, baik pun mungkin saya atau saya jauh-jauh lah dari hal itu, mungkin ada tetangga, nanti ada teman, yang paling tidak kita bisa membantu agar tetap sebagai pemimpin tetap sabar menghadapi itu semua. Saya rasa cukup begitu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Robi Fernando. Berikutnya kepada Ustadz Halilur Rahman, diberikan kesempatan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Ustadz. Terima kasih. Ini setelah beberapa kali kajian ini ya, baru ada sesi konsultasi. Ini menarik. Sebelum itu kita doakan bersama-sama semoga pernikahannya Mas Robi Fernando, nggak tahu kapan ini, semoga dimudahkan, dilancarkan, amin, ya Allah. Jadi pernikahan yang berkah. Amin. Pertama, masalah tadi ya, saya tidak bahas ini dulu, tidak bahas apa yang dilakukan. Kita bahas secara fikih dulu. Dalam fikih itu disebut khulu namanya ya. Perempuan minta cerai itu namanya khulu. Jadi di dalam fikih itu dibedakan. Kalau yang laki-laki punya inisiatif untuk menceraikan itu disebut tolak. Kalau perempuan, istrinya yang punya inisiatif untuk minta cerai, kenapa kata-katanya beda ya? Kalau laki-laki menceraikan, kalau perempuan minta cerai. Nah, karena ulama itu mengatakan begini, hak tolak itu ada pada laki-laki. Sehingga kalau laki-laki yang menceraikan, kalau perempuan minta cerai, otomatis nanti yang menceraikan ya tetap laki-laki. Walaupun di Indonesia, ini menariknya di Indonesia ini, saya suka aturan di Indonesia ini. Menariknya di Indonesia, kedua-duanya ini sama-sama di satu sisi punya kesempatan untuk menceraikan atau menggugat cerai. Di sisi lain kekuatan kepemilikan hak cerai ini diambil alih oleh hakim. Jadi meskipun suami ngebet sekali untuk menceraikan, tapi hakim nggak memutuskan, belum terjadi perceraian. Begitu juga si istri juga begitu. Oke, kembali ke fikih lagi. Jadi perempuan yang minta cerai disebut khulu. Dalam kitab-kitab itu, misalnya dalam Kitabul Fiqh ala Madhabil Arba'ah, dalam kitab Al-Majmu, Al-Mabsud dan lain-lain itu dijelaskan, perempuan itu kalau tidak ada sebab, haram hukumnya minta cerai. Bahkan kalau hadis itu ancamannya tidak akan mencium bau surga dan lain-lain. Kalau tidak ada sebab loh ya. Jadi misalnya ini bisa jadi terjadi pada laki-laki tentunya. Misalnya, sudah bosan, atau misalnya suaminya dulunya kaya, menikah, dia mau, ternyata jatuh miskin, lalu bercerai. Nggak ada sebab, ya karena miskin saja, nggak ada sebab, nggak ada percekcokan, nggak ada apa.
dia cerai. Atau yang katanya tren di kalangan artis itu, katanya ini ya, saya pernah ikut ya itu kemarin itu di Jakarta, itu katanya yang lagi tren itu artis itu sebagian mungkin ya, nggak semuanya, itu nikah siri dulu, baru kalau sudah merasa nggak cocok nggak diteruskan, nggak dicatatkan. Katanya tren terjadi kayak gitu, sudah kayak orang pacaran nikah siri itu, dinikah dulu, kalau nggak cocok ya sudah selesai. Nah intinya kalau tidak ada sebab itu haram. Ya sama dengan laki-laki yang menceraikan tanpa sebab juga tidak boleh. Perempuan tiba-tiba minta cerai itu haram. Yang namanya bercerai, yang namanya haram kalau itu dilakukan itu berdosa. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau memang ada persoalan di dalamnya? Dalam kitab fikih dijelaskan misalnya ketika rumah tangga ini sering terjadi percekcokan. Misalnya percekcokan yang menyebabkan si suami atau istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu tadi misalnya karena terlalu benci, terlalu sudah sakit hati sehingga dia tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai suami ataupun istri, maka dalam hal ini boleh untuk menceraikan, atau bagi perempuan boleh dia untuk minta cerai. Jadi dilihat kondisinya dulu. Jadi kalau ditanya tadi apa yang harus dilakukan, pertama nggak boleh subjektif. Subjektif maksudnya itu guru agama saya harus menolong dia, harus pro gitu ya. Juga tidak seperti itu juga. Ya harus harus dilihat dulu kondisinya seperti apa. Memang yang kayak gini ini perlu perlu penerimaan dulu. Artinya begini, bisa enggak Mas Robi atau yang lain melakukan hal itu kepada ustadznya itu? Bisa jadi kan ustadznya nggak usah ikut-ikut, kan bisa jadi. Kalau sudah kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Ya didoakan. Itu yang sudah yang paling penting gitu. Cuman kalau masih bisa bantu, misalnya lihat dulu keadaannya seperti apa. Kalau memang keadaannya itu tadi tanpa sebab, ya harus dinasehati yang perempuan itu, harus diberi bahwa tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau memang karena keluarganya sudah sulit dimediasi, sulit di ini, maka sudah nggak bisa lagi, nggak ada jalan lain selain cerai, ya sudah mau gimana lagi. Ya bisa diajukan kalau dia tercatat, diajukan ke pengadilan. Karena justru kalau berada dalam pernikahan terus-menerus justru menambah bahaya, khawatir terjadi KDRT, khawatir tidak dinafkahi terus, pokoknya sudah nggak bisa ini lagi, maka perceraian adalah solusi terakhir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat dengan apa yang saya tulis beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin ya, gimana caranya laki-laki itu mengerti apa yang diinginkan oleh perempuan. Saya tulis itu ya, bahwa pasangan kita ini bukan dukun dan pasangan kita ini bukan jam alarm. Apa maksudnya? Maksudnya begini teman-teman ya. Kadang bisa jadi ini laki-laki, tapi yang saya tahu perempuan biasanya. Perempuan itu karena saya melihatnya perempuan, sulit saya melihat diri saya pribadi kan sulit. Yang terlihat itu kan yang di depan mata. Biasanya itu gini, ngambek atau apa gara-gara misalnya gara-gara nggak dimengerti, merasa tidak dimengerti, atau gara-gara dia lupa sesuatu yang penting baginya. Misalnya nih ya, misalnya saya tulis di tulisan saya, misalnya si perempuan ini suka bakso tertentu lah ya. Dia kalau ada tukang bakso itu dia makan, dia beli dia makan. Suatu ketika si suami ini lagi pekerjaannya banyak sekali atau lagi punya beban berat, sehingga ada bakso lewat di depannya, si istri nunggu begitu ya. Padahal dia suka sekali si istri ini, apalagi hamil misalnya, ngidam. Si istri ini suka sekali bakso itu, tapi dia nunggu nih, suami saya ini perhatian nggak sih sama saya sih? Kan biasanya begitu ya, suka ngetes gitulah istilahnya. Suka perhatian nggak sih sama saya sih? Saya kan suka bakso yang lewat depan rumah itu. Kira-kira suami saya peka nggak sih? Ternyata suaminya nggak belikan. Ya bisa jadi karena itu tadi, karena ada beban, karena ada pekerjaan berat, apalah, sehingga nggak membelikan. Lalu karena nggak membelikan, si istri ngambek tuh ya. Wah ternyata suami saya sudah nggak peka lagi. Nah ini repotnya ya. Menyangka pasangan kita itu dukun. Dukun itu tanda kutip saja ya, bukan berarti dukun tahu segalanya, tidak. Tapi menyangka pasangan kita itu harus mengerti apa yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Ini yang nggak benar ini ya. Ini bagi laki-laki atau perempuan tentunya ya. Jadi nggak boleh kita menjadikan pasangan kita itu
orang yang pasti tahu isi hati kita. Itu nggak boleh. Karena yang namanya kadang laki-laki itu suka kebingungan ya. Jangankan Mas Robi nanti. Ya saya saja kadang kebingungan. Ini kok ngambek kira-kira kenapa ya? Nggak tahu. Ternyata setelah bilang, oh itu loh, oh baru ngeh gitu lah, baru ingat. Padahal seharusnya kayak gitu tinggal diomongin saja. Cuman ya gitu, kadang penyakitnya perempuan itu pokoknya harus mengerti lah. Tanpa harus saya sampaikan, pokoknya harus peka. Nah itu masalahnya ya. Padahal laki-laki itu sudah sekuat tenaga ini, sudah kemampuannya sudah sudah nggak bisa ngerti gitu loh, apalagi banyak ini pikiran. Nah, apalagi masalah ingat mengingat. Pasangan kita itu bukan jam alarm. Kalau jam alarm itu enak ya, kasih set waktu jam ini dia ingat, set ke sini ingat. Nah, kadang yang terjadi itu misalnya janjian, seminggu lagi janjian mau kemana. Ketika hari pasnya itu lupa. Dan kadang memang dibiarkan. Ya kayak tadi, ingat nggak ya pasangan saya ini ya. Coba nanti kalau sampai jam ini nggak ingat, oh berarti sudah nggak perhatian. Nah, kayak gini ini yang nggak benar ya. Suka nyimpulkan sendiri. Padahal dia lupa itu ya karena banyak pekerjaan misalnya ya. Karena banyak pekerjaan, karena banyak aktivitas, beban banyak, sehingga dia lupa. Makanya nggak boleh disimpulkan, oh ini sudah nggak perhatian, sudah lupa, sudah ini. Disimpulkan sendiri gitu, itu nggak benar. Maka apa yang seharusnya, ya sudah katakan, pokoknya kalau pengen sesuatu bilang saja, itu yang penting itu ya. Bisa jadi saya lupa. Kalau ingin melakukan sesuatu tapi saya lupa, ingatkan saja. Nggak usah ngetes. Intinya itu dalam rumah tangga itu nggak usah nyoba ngetes. Ini peka atau enggak ya? Ingat atau enggak ya? Nah, itu nggak usah. Itu nanti ribet sendiri. Jadi intinya dalam rumah tangga itu kan keterbukaan. Apa yang diinginkan ya sudah katakan saja. Karena pasangan kita itu nggak bisa nebak seluruh hati kita, itu nggak bisa ya. Pengen apa nggak usah. Ya sudah katakan apa yang diinginkan. Ingatkan apa yang terlupakan. Nah itu saja sebenarnya. Oke, kayaknya di kolom chat juga ada pertanyaan Mbak Nunu. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz jawabannya. Mas Robi, apakah sudah dapat diterima atau mungkin ada yang masih ingin didiskusikan? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nunu. Ustaz, terima kasih. Saya titip doa baik Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Berikutnya dari Mas Alanda Sofwan. Nah, ini Ustaz pertanyaannya adalah nikah di waktu hamil kalau anaknya yang lahir adalah perempuan, kemudian pas si anak ini sudah dewasa, siapa yang kemudian akan menjadi wali? Begitu. Terima kasih. Oke, ini juga pernah saya sampaikan di tulisan. Jadi intinya ulama itu berbeda pendapat. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu tegas. Pokoknya anak lahir di luar pernikahan itu walinya adalah wali hakim nanti ya ketika menikah. Wali hakim kalau di Indonesia ya KUA. Pokoknya anak yang lahir di luar pernikahan itu walinya adalah yang menjadi walinya adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya itu, bukan. Tapi mazhab Hanafi mengatakan yang penting ketika anak itu lahir, orang tuanya, ayah ibunya yang melakukan perzinahan tadi itu sudah akad nikah. Jadi misalnya ada laki-laki perempuan berhubungan zina, ketika sudah hamil 8 bulan, nikah, akad nikah duanya ini. 1 minggu kemudian lahir si anak. Nah, berarti kan anak lahir ketika ayah dan ibu biologisnya kan sudah menikah. Maka tetap anak perempuan itu tadi bernasab kepada ayah biologisnya tadi. Sehingga nanti ketika besar yang menjadi wali siapa? Ya ayah biologisnya itu tadi. Dan ini yang diakui di KHI teman-teman, di kompilasi hukum Islam. Jadi di kompilasi hukum Islam itu kurang lebih bunyinya anak yang sah itu anak yang lahir sebab atau dalam pernikahan yang sah. Berarti kalau sebab pernikahan itu berarti sejak awal dia akadnya sudah sah, nikahnya sudah sah. Tapi kalau dalam pernikahan yang sah berarti tadi bisa jadi karena perzinahan, cuman setelah itu dia menikah, ketika anak lahir orang tuanya sudah dalam keadaan menikah, maka si anak itu bernasab kepada ayahnya sehingga nanti ketika dewasa walinya adalah ayahnya, dan itu yang dipakai di KHI seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Teman-teman sekalian, untuk Mas Ananda Sofwan apa sudah bisa dipahamin atau ada? Oh, sudah Ustaz. Baik.
terima kasih teman-teman sekalian. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau ketik di kolom komentar ya. Bagi yang ingin bertanya. Oh, ini Ustadz dari Mas Lufi Aziz yang tadi bertanya, ingin bertanya lagi Ustadz. Apa diizinkan Ustadz? Oh, boleh. Silahkan Mas Lufi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya lagi. Ya, ya. Mengenai perceraian. Saya itu pernah menemui teman saya itu dia diceraikan dalam keadaan hamil. Itu dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak? Terus waktu itu sudah terlanjur masuk proses cerai dan sudah bercerai orang tuanya. Nah, statusnya si anak ini nanti ketika lahir itu bagaimana Ustadz? Terus apakah dia masih memiliki hak waris dari Ya. Baik, Mas Lufi. Oke, baik. Berikut Ustadz 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Lufi Aziz kepada Ustadz Khalil, dipersilahkan untuk menjawab. Oke. Perceraian ya, dalam kitab-kitab itu disebutkan ada 2 model perceraian, ada 2 hukum perceraian. Disebut dengan ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunni itu adalah tolak yang dilakukan di waktu yang dibolehkan. Tolak bid'i adalah tolak yang dilakukan di luar waktu yang dibolehkan. Saya jelaskan yang bid'i dulu. Bid'i itu yaitu tolak yang dilakukan ketika satu diantaranya ketika istri sedang dalam keadaan haid. Jadi ketika mentolak istri dalam keadaan haid itu haram. Walaupun ulama mengatakan itu sah. Jadi sah tapi haram. Nah, jadi sering ya terjadi sesuatu itu sah tapi haram. Ya kayak sholat pakai baju yang gosok. Sah sih sah tapi haram. Bukan sholatnya yang haram tapi gosoknya itu sholat dalam keadaan gosok. Sama kayak gini, menceraikan istri dalam keadaan haid itu sah, tapi haram, nggak boleh. Ya. Yang kedua, menceraikan istri dalam keadaan suci, misalnya dia sudah suci ya, tapi sudah melakukan hubungan suami istri, setelah itu diceraikan. Wah ini habis manis sepah dibuang ya. Sudah melakukan hubungan suami istri, diceraikan pagi harinya. Jadi nunggu dulu, nyeraikannya ini nunggu dulu. Sekalian gitu loh ya. Sekalian di malam ini, besoknya tak ceraikan. Itu disebut nikah tolak bid'i, nggak boleh, haram. Madhab Hanafi, Maliki, Hambali menambahkan, yang nggak boleh juga bagaimana? Berkaitan dengan hitungan. Pokoknya kalau cerai langsung 3 kali, itu juga haram. Itu dilihat dari segi waktu ya teman-teman ya. Ada tolak bid'i itu atau tolak haram itu dilihat dari segi itu tadi, ditolak tanpa sebab. Jadi nggak melihat waktu, pokoknya ditolak tanpa sebab, ada yang mengatakan itu haram. Nah, kita masuk pada hamil sekarang. Orang hamil itu apakah masuk tolak bid'i? Masalah waktu itu tadi itu tidak. Kenapa? Dia tidak haid. Ya. Dia dalam keadaan suci, tapi dia sudah hamil ya. Jadi gini, kenapa tolak dalam keadaan suci itu dan melawan hubungan suami istri itu dilarang? Karena dianggap tidak jelas nanti dia punya anak atau enggak sih setelah dia melakukan perceraian itu. Kalau ini kan jelas sudah hamil, maka dia hukumnya bukan tolak bid'i. Apalagi, teman-teman ya, salah satu masa iddah itu diantaranya kan iddah bagi perempuan yang hamil. Nah, diingat-ingat ya. Salah satu macam iddah itu adalah iddah bagi perempuan yang hamil. Artinya apa? Dalam Al-Quran, dalam Islam, ada kebolehan menceraikan istri dalam keadaan hamil. Karena nggak mungkin ada konsep iddah dalam keadaan hamil kalau dicerainya di luar hamil, kan nggak mungkin kan ya. Berarti ketika adanya konsep iddah di dalam hamil, berartinya ada kebolehan menceraikan istri dalam keadaan hamil. Nah, itu dilihat dari waktunya. Yang kedua dilihat dari sebabnya.
ada sebabnya sih? Ada sebabnya atau tidak sih? Kok dia hamil tiba-tiba menceraikan? Walaupun di luar tolak piti tetap nggak boleh, haram. Walaupun saya katakan tadi ya, itu sah tapi haram. Yang namanya haram ya berdosa. Cuman orang kan nggak takut dosa itu kadang-kadang ya, merasa punya orang dalam di surga lah, kira-kira begitu. Jadi wah tak cerai aja wis bosen, apalagi sudah hamil. Dan itu terjadi teman-teman ya. Ada beberapa ya saudara jauh itu ya begitu, dia hamil dicerai, kan kasihan ya. Bahkan saya mikir kadang-kadang ya, lebih tragis mana orang yang ditolak dalam keadaan haid dengan orang yang ditolak dalam keadaan hamil. Coba kita pikirkan. Itu kan lebih tragis diceraikan dalam keadaan hamil daripada dalam keadaan haid. Kalau dicerai dalam keadaan haid kan dalam tanda kutip, walaupun sama-sama nggak enak ya, itu kan berarti dia nggak punya anak. Artinya ketika dicerai ya sudah bebas, mau nikah lagi dia bebas. Tapi kalau ditolak dalam keadaan hamil itu kan sedihnya luar biasa. Ketika ya masih hamil itu wahnan ala wahnin, bahasa Al-Quran, berat, dicerai lagi, itu tambah psikologisnya tambah turun itu ya. Yang kedua, ketika melahirkan nggak ada yang dampingi, itu tambah sakit ya, sakit 2 kali. Nah, makanya dilihat kalau apakah ada sebabnya atau tidak sih. Kalau nggak ada sebab haram. Tapi kalau ada sebab, ya misalnya saya nggak tahu ya, terjadi percekcokan terus ya kayak tadi di awal tadi, atau si istri melakukan nusus misalnya. Nusus itu sudah tidak, bahasa fikih itu ya si suami sudah baik, sudah beri nafkah, sudah ini, tapi istrinya saja dia tidak taat atau tidak berperilaku sebagai istri yang baik, maka boleh diceraikan. Tapi kalau nggak ada alasan, ya tidak nusus, istrinya yo baik-baik saja, nggak ada yang aneh-aneh, maka haram hukumnya, nggak boleh ya, apalagi hamil, kasihan. Makanya tinggal dicek tuh kayak apa kasusnya. Yang kedua, masalah anak, apakah anak tetap mendapat haknya? Ya tetap. Jadi ketika akad nikah itu dilangsungkan, angkah tukah wazawaj tukah, lalu si laki-laki bilang qabil tu nikah dan seterusnya, maka hak itu melekat pada dirinya, terutama anaknya itu melekat. Jadi anak sudah lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan, itu anak itu sudah berhak mendapatkan apa? Nafkah dari kedua orang tuanya, itu sudah berhak mendapatkan waris, itu sudah menjadi hak anak. Bahkan saya katakan tadi, ketika masih di kandungan pun, lalu si bapaknya bercerai, lalu mati, begitu ya, si anak dalam kandungan ini berhak mendapatkan waris. Nah, jadi tidak otomatis hilang begitu saja, tidak. Inilah salah satu konsep perlindungan terhadap anak dalam Islam. Jadi nggak bisa langsung dipisah. Yang nggak punya hak itu siapa? Ya istri. Kalau anak tetap ya. Kalau istri nanti ketika cerai, ternyata si suami mati, apakah mendapatkan waris? Nah ini enggak, karena sudah terpisah. Apakah istri mendapatkan nafkah? Sudah tidak, karena sudah bercerai. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya, dan ternyata pukul 20:56. Mas Lutfi Aziz, apakah sudah bisa menjawab? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Matur suwun. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Berikutnya adalah kesimpulan yang nantinya akan disampaikan Ustadz Khalil pada kajian kita malam hari ini sebelum nantinya akan kita tutup. Terima kasih kepada Ustadz Khalil, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada teman-teman yang istiqomah mengikuti kegiatan ini ya. Itu sangat luar biasa, dan itu semoga menjadi bekal kita baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya simpulkan dari kajian tadi, dari kajian kitab Bidayatul Mujtahid tadi. Jadi pertama, bahwa anak kecil yang masih perawan, belum balighh, perempuan yang masih belum balighh dan perawan, ulama sepakat untuk boleh menikahkannya walaupun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizinnya. Itu yang disepakati ulama. Walaupun, nah ini menariknya sekali lagi di Indonesia, saya suka ya aturan Indonesia itu, walaupun ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki. Kalau di Indonesia,
mau anak kecil, perawan pun, belum balik pun, itu tetap harus ada izin anaknya. Nah, misalnya kalau di Indonesia kan ada namanya dispensasi nikah ya, atau dispensasi diska, dispensasi kawin. Dia belum balik, tapi karena suatu hal harus menikah. Itu tetap harus ada izin dari anaknya. Ini yang menarik di Indonesia. Apakah nggak pakai madhab 4 ini? Ya bisa jadi. Nah, namanya kompilasi hukum Islam bisa ini ya, bisa segalanya. Bisa kumpulan dari aturan-aturan madhab itu, bisa apa ya, di luar madhab itu, tapi spiritnya sama. Intinya begitu ya. Tapi kalau menurut kitab ini, perempuan yang belum balik dan dia perawan, ulama sepakat tidak perlu izin kepada anaknya. Walaupun minta izin itu sunnah. Yang kedua yang didiskusikan tadi membahas siapa yang boleh memaksa atau boleh memaksa anaknya, anak perempuan yang belum balik tadi untuk menikah. Madhab Syafi'i mengatakan ayah dan kakeknya yang bisa. Selain itu nggak boleh. Yang madhab Maliki mengatakan ayahnya saja, atau yang ditunjuk ayahnya jika sudah ditentukan siapa suaminya. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, siapapun walinya boleh memaksa anak perempuannya itu. Bagaimana seharusnya? Ya, sekali lagi, karena pernikahan itu adalah yang dijalankan oleh kedua pasangan dan juga ditopang oleh keluarganya, maka kesepakatan dari anak dan orang tua itu wajib dilakukan tanpa pengecualian. Jangan hanya bisa memaksakan kehendak orang tua tanpa minta pendapat anaknya. Begitu juga si anak, jangan terlalu egois memaksakan kehendaknya dirinya tanpa diskusi dengan ayahnya. Jika hal ini dilakukan sebagaimana aturan Indonesia, maka insya Allah pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah dengan penuh cinta, mawaddah, dan rahmah. Saya kira itu kesimpulan diskusi kita yang sangat menarik malam ini ya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami anak-anak muda yang bakal melanjutkan ke jenjang pernikahan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya dan sudah istiqomah mengikuti kajian kita pada hari Senin yang harusnya, tapi hari ini kita adakan di hari Rabu. Terima kasih dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan room. Nah, terima kasih. Nanti rekamannya tolong dikirim Mbak Nunu ya. Di grup nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.